Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 6 praktikum analisis sistem tenaga, yaitu sistem dengan transformator. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah mahasiswa dapat menganalisis sistem aliran daya dengan menggunakan transformator, dan yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui pengaruh perubahan nilai per unit turn ratio pada transformator terhadap sistem aliran daya tenaga listrik. Untuk dasar teorinya sendiri, di sini transformator atau trafo adalah peralatan yang sangat berperan penting dalam sistem tenaga listrik. Selain untuk mengubah level tegangan agar semua peralatan dapat diinterkoneksikan dengan level tegangan yang sesuai, transformator juga dapat membantu mengatasi masalah tegangan jatuh pada bagian-bagian tertentu pada jaringan dengan mengatur aliran daya aktif dan reaktif. Trafo yang digunakan untuk melakukan pengaturan aliran daya ini disebut dengan regulating trafo. Dalam percobaan ini akan dibuktikan bagaimana pengaruh sebuah regulating transformer untuk mengatasi permasalahan aliran daya pada sebuah sistem uji yang ada dalam buku teks. Selanjutnya, di sini yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama adalah laptop atau PC ataupun komputer, dan yang kedua adalah software PWS atau Power World Simulator. Kemudian di sini juga sudah tersedia rangkaian percobaan yang akan diuji seperti pada gambar 1. Kemudian juga terdapat ketentuan-ketentuan yang nanti akan dibutuhkan dalam percobaan. Dalam percobaan ini kita menggunakan sistem uji 15 dengan satu regulating transformer. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba merangkai di softwarenya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat rangkaian percobaan dalam software PWS itu sendiri. Pertama-tama kita akan membuat busnya karena di sini menggunakan sistem uji 15. Pertama kita klik draw, kemudian network, lalu pilih bus sampai ada tanda plus ini ya, sampai tanda plus muncul, kemudian kita tinggal klik. Lalu akan muncul bus option atau pengaturan dari bus itu sendiri. Oke, dari bus ini pertama-tama kita lihat lagi dalam nameplate yang telah tersedia. Di sini mana ada keterangan bus, yaitu ada di tabel 2. Yaitu di sini bus 1 untuk tegangannya, tegangan PU-nya itu 1,01 dan digunakan sebagai select bus. Oke. Kemudian ada apa lagi? Apakah ada? Oke, di sini terdapat keterangan nilai generator dalam sistem ini menggunakan MVA base sebesar 100 MVA dan bus kV base sebesar 150 kV. Jadi untuk tegangan nominal voltage-nya kita gunakan 150 sesuai dengan bus kV di sini 150. Oke, kemudian untuk pengaturan dari select bus-nya dan tegangan PU-nya kita atur di bus information, yaitu di voltage PU-nya kita ganti 1,01 dan kita ganti sistem select bus. Oke. Seperti itu. Kemudian untuk display, di sini display kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan arah dari bus ini mau menghadap kemana, itu diatur di orientation, dan untuk bentuk dari busnya ini itu kita atur di shape, dan untuk size-nya atau besarnya itu kita atur di size. Oke. Kita klik OK di sini, maka bus 1 akan muncul. Oke, untuk selanjutnya kita tinggal buat sisa bus yang lainnya mulai dari bus 2 hingga bus 5.
Di sini saya telah buat dari bus 2 sampai bus 5. Untuk ketentuannya itu tinggal mengikuti dari template yang sudah ada di sini. Saya kira tidak terlalu rumit untuk pembuatan busnya. Dan untuk keterangan cafe base-nya pun di sini sama. Jadi kita lihat di sini contohnya, kita ambil contoh di bus 2 150 sudah sesuai, dan di bus 5 pun sama juga 150 sudah sesuai. Oke. Dan untuk keterangan dari Slack bus-nya itu tinggal mengikuti di template yang sudah tersedia di BPP. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membuat generator. Oke, kita tinggal klik network, lalu pilih generator hingga muncul tanda panah atau tanda plus. Lalu kita klik atau pilih bus yang akan kita beri generator. Di sini karena dirangkainya terdapat pada bus 1, kita klik pada bus 1 di sini. Lalu akan muncul generation options atau keterangan, pengaturan keterangan dari generator itu sendiri. Oke. Di sini kita lihat untuk pengaturan generator. Untuk power controlnya atau MW set point-nya di sini tidak diketahui atau bisa dikatakan diisi dengan angka 0. Lalu kita isi 0. Kemudian untuk ampernya atau voltage-nya itu juga 0. Oke, 0. Kemudian ada kebutuhan apa lagi di sini dari template-nya yang bisa kita lihat? Oke, di sini terdapat nilai generator dalam sistem ini menggunakan MVA base sebesar 100 MVA. Untuk pengaturan generator MVA base itu bisa diatur di sini, ya. Karena sudah 100, jadi tidak perlu diubah. Kemudian untuk pengaturan tampilan dari generator itu kita atur di display. Oke, kita sesuaikan karena di sini butuhnya itu generator menghadap ke atas, jadi kita klik up. Lalu biar ada tulisan atau bentuknya, kita pilih dog bone. Lalu kita beri warna biar lebih tidak membosankan. Di sini saya pilih warna biru saja. Kemudian apakah sudah sesuai semua? Oke, sudah. Lalu kita klik OK. Oke, maka tampilan dari generator akan muncul di PWS-nya seperti itu. Kemudian terdapat generator di bus 5. Oke, kita buat generator di bus 5. Kita tinggal klik saja. Lalu kita atur sesuai dengan yang ada di BPP. Di sini MW set point-nya 190. Kita isi 190. Untuk voltage-nya, tegangannya itu 0. Kita isi 0 saja. Untuk MVA base-nya sama 100. Kemudian untuk display information-nya itu kita kasih warna beda aja. Tadi udah biru, sekarang warna merah. Dan menghadap ke bawah. Oke. Kita lihat lagi. Cukup. Oke. Kita klik OK. Oke, sudah muncul. Sekarang kita lakukan pengaturan beban atau load pada bus 2, 3, 4, dan 5. Kita klik network, lalu pilih load. Kita pilih bus yang ingin kita beri load. Di sini mulai dari bus 2. Oke, lalu akan muncul pengaturan dari beban yang kita gunakan. Oke, di sini kita lihat untuk pengaturan bebannya. Oke, di sini ada tulisannya load ya. Untuk pengaturan dayanya atau MW value-nya kita isi 60.
Kemudian untuk mvar itu di mvar value yaitu 35. Oke. Untuk tampilan yang lainnya atau parameter yang diisi lainnya itu tidak perlu karena tidak ada dalam ketentuan percobaan. Jadi tidak usah dihiraukan seperti itu. Kemudian untuk pengaturan tampilannya itu di display information sini. Karena kita ini menghadap ke atas, jadi kita pilih up. Oke. Kalau sudah, lalu kita klik OK. Oke, maka akan muncul seperti itu. Oke, di sini sudah saya buatkan untuk beban di bus 3, 4, dan 5. Ini sama untuk pengaturannya, kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan di percobaan. Kita ambil contoh di bus 4 ini. Untuk dayanya, apakah sudah sesuai? Sudah. Dayanya 80 dan tegangannya 50. Oke, sudah sesuai ya. Contohnya sudah sesuai. Jadi seperti itu untuk membuat beban, pengaturan beban di PWS ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat transmission line. Kita tinggal klik network lalu pilih transmission line. Di sini kita sesuaikan arahan pada BBP, yaitu dari line bus to bus di sini dari 1 ke 2. Bus 1 kita tinggal klik bus awalan yaitu bus 1. Kemudian akan muncul garis lurus. Lalu jika sudah sampai di bus tujuan, lalu kita klik 2 kali. Dan akan muncul pengaturan dari transmission line bus 1 ke bus 2. Oke, kita isi di sini nilai resistansinya 0,0108 dan untuk reaktansinya 0,0649. Oke. Untuk mengatur tampilannya di display seperti biasanya, karena di sini tidak terdapat data lainnya, maka kita tinggal klik OK. Oke, karena di sini saya sudah membuat sisa transmission lainnya, mulai dari 14, 25, 35, dan 45. Dan untuk datanya itu disesuaikan dari yang ada di data saluran seperti ini. Oke, kita cross check salah satunya ya. Oke, mungkin dari yang bus 3 ke 5. 3 ke 5. Kita lihat nilainya 0,0147, 0,0147 dan 0,0588, 0,0588. Oke, udah sama. Oke, jadi kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat trafo. Oke, untuk membuat trafo kita tinggal klik network, lalu pilih transformer, lalu kita arahkan pada bus yang ingin kita tuju. Oke, di sini karena kita lihat transformer bus to bus. Jadi mulai dari bus 2 ke bus 3. Oke, kita lihat bus 2 ke bus 3. Nah, langsung akan muncul tampilannya. Di sini kita lihat untuk nilai reaktansinya pada transformator itu berapa? 0,04. Apakah ada data yang lainnya? Kita lihat. Tidak ada. Oke.
Kita klik OK. Maka akan muncul transformator seperti itu. Oke, untuk selanjutnya karena dalam percobaan ini kita akan merubah atau menggunakan perubahan turns ratio atau tab. Jadi kita akan menggunakan keterangan tambahan untuk mengatur nilai tab dari trafo itu sendiri. Oke, bagaimana cara memberi keterangan tersebut? Jadi caranya adalah kita klik field pada tools draw sini, kita klik, lalu kita pilih transformer field, lalu kita klik pada trafonya. Oke, maka langsung akan muncul. Nah, untuk memunculkannya itu kita tinggal klik di sini off nominal tab ratio seperti itu. Ya. Kemudian untuk perubahan nilai dari tab itu sendiri atau perubahan nilainya yang akan diubah itu disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Di sini saya ambil contoh untuk perubahannya itu 0,05. Oke, lalu kita klik OK. Maka langsung akan muncul. Ya. Kita perbesar. Nah, biar lebih jelas, maka langsung akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk memberi parameter di PWS ini sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, di sini kita ambil contoh nilai dari rugi daya saluran. Oke, rugi daya saluran, kita tinggal klik saja draw, kemudian field, lalu pilih transmission line field. Lalu kita klik di line yang ingin kita beri keterangan tambahannya, atau untuk mencari nilai rugi daya salurannya. Oke. Ini sudah jelas ya keterangannya ya, dari bus 1 ke bus 2 seperti itu. Lalu yang kita cari itu nilai apa? Oh, nilai MW. Ya udah, kita butuh MW flow. Tapi karena di sini rugi daya saluran, jadi harus yang MW losses. Kemudian biar lebih jelas, kita beri keterangan atau tulisan tambahan agar menandakan kalau itu losses. Itu tinggal diubah di field prefixnya. Kita ubah losses. Lalu klik OK. Nah, maka akan muncul nilai rugi daya saluran pada line 1 ke 2. Kemudian untuk yang tegangan, caranya sama. Kita tinggal klik, lalu kita pilih yang M4 losses. Kita kasih keterangan losses. Oke. Seperti ini. Oke. Kemudian yang kita butuhkan apa lagi, yaitu tegangan pada bus, tegangan PU dan sudut. Oke, tinggal kita klik field, lalu pada bus field, kita pilih pada bus 1 contohnya. Oke, kita pilih yang bus voltage PU. Kita beri nama V1 sama dengan, oke, klik OK, maka langsung akan muncul nilainya. Lalu untuk sudut, kita klik bus fill lagi, kita klik pada bus 1, lalu pilih yang bus angle. Kita kasih keterangan atau degree, lalu klik OK. Maka nilainya akan muncul seperti ini.
Oke, jika sudah semua, maka tampilannya keterangan-keterangan yang dibutuhkan akan seperti ini kurang lebihnya. Dan bisa kalian sesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan yang ingin kalian perlukan. Seperti itu. Jika sudah, kita akan coba simulasikan dengan cara klik run mode, kemudian tools, lalu solve atau play. Maka hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Dan kita akan coba merubah nilai tab dari trafo. Sudah sesuai ya. Tadi pengaturannya itu per kliknya itu berubah 0,05. Oke, sudah bisa ya. Jadi dari sini bisa kalian analisa mulai dari perubahan tab trafo itu sendiri dan dari keterangan-keterangan yang sudah ada dan sudah diberikan atau sudah kalian tampilkan sendiri nantinya, itu juga bisa kalian lakukan analisa dari perubahan tab trafo yang terjadi dalam rangkaian percobaan kali ini. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.